Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat dosa setelah datangnya nikmat itu lebih berbahaya dibandingkan orang berbuat dosa sebelum datangnya nikmat. Berapa? Jadi ketika kita sudah dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, lalu kita sia-siakan, selamat dari Covid, selamat dari ini, bahkan dikasih umur sampai 60 tahun apalagi. Maka itu adalah sebuah hal yang tidak. Oleh karena itu, Abu Darda mengatakan bahwa manusia menyesal dalam tiga keadaan jika dia mati. Yang pertama, nyesal atau banyak cita-citanya itu terasa. Dua, manusia mati nyesal atau banyak yang dia simpan menjadi kaya. Yang ketiga, ini yang baik. Banyak manusia tinggal tapi belum siap amal. Oleh karena itu, Allah kasih kesempatan. Apalagi Allah kasih kita peringatan. Wajah jadi Allah kita kasih kita peringatan banyak. Atau kabul Al-Quran. Al-Quran itu peringatan. Maka kita itu baca dia tafsirnya. Maka Anda akan lihat banyak peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa targetnya itu bukan khatam, tapi paham. Betapa banyak yang baca Quran hanya untuk ngisi story. Baca Quran hanya untuk update bahwa dia sudah khatam. Nggak ada peringatan buat dia. Yang kedua, Allah kasih kita peringatan berupa diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tuh kasih peringatan bahwa kita banyak. Hadis-hadisnya banyak. Bahkan Nabi Muhammad sudah ngasih tahu atas izin Allah tentang tanda-tanda kiamat. Akan datang ini, akan datang itu. Betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sampai dikasih tahu peringatan-peringatan. Yang ketiga, usia 40 tahun itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya Allah berfirman, hatta idza balagha arba'in sana, ketika usianya sampai 40 tahun. Yang keempat, usia 60 tahun. Jadi 40 tahun lewat. Sekarang masuk 60 tahun, itu peringatan juga. Makanya nggak ada usul buat orang yang sudah 60 tahun tapi dia tidak ngerti syariat. 60 tahun tapi ngomong begini, oh saya baru tahu ya. 60 tahun tapi ngomong, oh boleh ya. Udah nggak ada usul. Berarti udah kayak Pak Edi ini angkatan berapa Pak? 81. Udah nggak ada usul, itu nggak ada, udah nggak ada alasan. Yang udah 60-an nih. Ya, itu peringatan ya keempat. Allah kasih usia panjang sampai 60. Bapak Ibu lihat deh. Saya podcastan berapa minggu yang lalu dengan orang yang suka gali kuburan. Namanya Dola. Dia kuburannya viral tuh. Karena dia bikin kuburan sampai 2 meter ke bawah, tumpuk 3. Karena saking dikitnya tanah, dan kuburannya syar'i. Benar-benar kayak di Arab, tapi lebih rapi. Namanya Dola. Saya podcast bersama beliau dan dia cerita
Luar biasa yang mati itu. Ya. Dan yang mati itu ternyata banyak anak-anak muda. Bapak Ibu lihat penyakit-penyakit berat sekarang diderita sama anak-anak muda. Yang harusnya orang usia 50 kena, dia usia 20. Maka alhamdulillah loh, kita bisa lewatin 40, bisa lewatin 50, apalagi sampai 60. Ini nikmat Allah, rahmat Allah. Jangan disia-siakan. Apalagi kita ketemu dengan 3 bulan yang sangat dimuliakan. 10 terakhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah, 10 awal Muharram. Ini 3 bulan yang dimuliakan oleh para salaf. Alhamdulillah. Puasa sekarang? Ya, mudah-mudahan besok tanggal 10 ngapusin dosa 1 tahun. Oh. Makanya hidup lebih lama itu lebih bagus bagi yang taat kepada Allah. Dulu ada 2 orang dari kabilah Bali. Bali itu nama kabilah, bukan Bali sono, bukan. Jadi di Arab itu ada kabilah namanya Bali. 2 orang ini masuk Islam. Dan yang ketika masuk Islam, yang satu langsung jihad, mati. Yang satu lagi tidak jihad. Tapi dia hidup 1 tahun lebih lama dan mati di atas tempat tidur. Apa? Yang dua-duanya baru masuk Islam. Yang satu mati langsung jihad, yang satu lagi hidup 1 tahun lebih lama. Lalu kemudian dan matinya di atas tempat tidur. Yang hidup lebih lama ini. Kemudian 2 orang ini dimimpikan oleh Talha. Saya udah banyak duduk ya. Duduk baik, saya ambil. Saya jalan-jalan ya. Makanya saya bikin online gimana ini. Ya. Jadi kalau di saya itu ada kamera sudah ngecek. Ya, canggih ya saya ini. SMA negeri. SMA negeri ya. Jadi banyak subsidi. Jadi tadi kalau itu mimpi ketemu 2 orang ini, ketemu 2 orang ini dan dua-duanya berada di tempat medisnya. Tapi ini apa? Yang unik. Karena dia bergerak, jadi nggak bisa audio ini juga. Nanti di atas tempat itu maka sesuai Pertanyaan sudahnya bagaimana lagi yang mau nanya. akan diri Pak lainnya akan dicari di mana? Lalu tidak sesuai ini lainnya. Itu sesuai Allah. Akhirnya Talha bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jawab Nabi? Bukankah ini tahu-tahu Nabi dan dia bukan Ramadan. Dan dia berjumpa dengan Ramadan. Jadi cuma beda 1 tahun. Tapi bedanya surganya bagaikan langit dan bumi karena sebabnya ketemu Ramadan. Anda bukan hanya ketemu Ramadan. Anda ketemu dengan 10 awal Hijjah kemarin pada puasa malah 9 hari. Dan Anda ketemu kesempatan lagi ketiga ketemu dengan 10 awal Muharram. Masya Allah. Ini yang harus disyukuri. Makanya bagaimana cara bersyukurnya? Keep istiqomah. Dalam bertauhid kepada Allah, dalam menjalankan perintah dan jauhi larangan, maka mudah-mudahan Allah berikan kita akhir yang husnul. Jadi Bapak, Ibu, bahkan itu kan mualaf baru 1 tahun ketemunya sama Ramadan. Bapak Ibu berapa kali ketemu Ramadan? Maka mudah-mudahan ini menjadi satu bekal dan mengikis kesombongan. Karena nggak ada yang tahu akhir hayat seseorang seperti itu. Baik, peringatan yang keberapa tadi? Keempat.
usia 60 tahun. Yang kelima, ini yang banyak dibenci oleh ibu-ibu. Apa tuh? Asyik, uban. Uban itu adalah peri. Maka yang kata Ibnu Jauzi, uban itu kayak azan, sedangkan kematian kayak iqamah. Tapi kenapa kamu belum siap-siap bersolat, belum siap-siap berwudu? Apa? Jarak antar azan dan iqamah berapa? Berapa menit? Berarti yang udah ubanan. Jadi uban itu udah kayak azan. Kematian kayak apa tadi? Iqamah. Tapi kenapa belum berwudu padahal mau siap-siap sholat? Maka orang dulu ya, orang dulu kalau lagi apa ya, berkaca, ya dia bilang begini, maka dalil Islam, apa yang kamu sudah perbuat untuk Islam? Kalau dia berbandung, ibu kan teriak langsung, "Wah, ubah, ubah, ya langsung cari pikok, langsung cari bagaimana nggak kelihatan dan lain sebagainya. Uban adalah peringatan. Kemudian yang keenam, sakit. Sudah sakit semuanya, Pak? Ya, pasti ada sakitnya. Ya, seger di sini nih. Halo. Sakit nggak? Ada sakit nggak? Hah? Ada sakit nggak? Ada sakit? Ya, wah, pasti kita ada sakit, betul? Ibu-ibu, coba ada sakit? Nah, ini duduk aja gak bisa lama. Nanti geret lagi sini, geret sini lagi. Silakan ya, ibu nggak apa-apa loh kalau kakinya ke depan. Bapak nggak apa-apa loh. Ya, maklumin saya. Yang menyender boleh. Ya, kenapa? Ya memang Allah kasih kita sakit itu tujuan ngapusin dosa. Itu peringatan bahwa kita ini udah nggak muda lagi. Ya, terakhir apa? Peringatan dari Allah, meninggalnya orang-orang terdekat. Meninggalnya orang-orang terdekat. Makanya kita mau bahas nih penyesalan manusia di akhirat. Padahal sudah dikasih apa? Sudah dikasih kesempatan. Berupa apa tadi? Al-Quran. Terus sunnah diutusnya Nabi. Terus usia 40 dikasih lagi usia 60. Ubah, sakit, meninggalnya orang-orang terdekat. Saya tanya, udah ada yang meninggal angkatannya? Sudah ada? Baik. Kita lihat sekarang penyesalan manusia di akhirat. Ada kelihatan ibu-ibu makalahnya? Yang pertama, andaikan aku jadi tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah kuntu turaba." Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu. Maksudnya siapa? Orang-orang kafir tentang siksa yang dekat pada hari manusia melihat segala hal yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Kalimat penyesalan dalam Al-Quran ini kebanyakan kalimat lain. Ya, kalau lihat kalimat lain itu kebanyakan kalimat itu penyesalan. Maka nanti orang kafir ngomong tadi, ya laitani kuntu turaba. Ada yang aku jadi tanah. Pertanyaan apa? Dia minta jadi yang tadi cerita apa maksudnya? Dalam kitab-kitab sini disebutkan bahwa nanti orang kafir melihat binatang, Pak. Ternyata binatang itu dihisap. Binatang dihisap. Kalau binatang itu dihisap,
Cuma bedanya, setelah binatang dihisap, maka dia akan jadi tanah. Binatang akan jadi dan surga. Jadi kalau ada binatang di surga, ini binatang memang diciptakan di sini. Tapi semua binatang yang ada di dunia akan jadi tanah. Lalu orang kafir mengatakan, andai aku jadi tanah, maksudnya apa? Andai aku jadi binatang, andai aku jadi binatang yang gak ada surga dan neraka, gak ada Islam. Ini penyesalan orang-orang kafir. Makanya Bu, jangan suka iri ya, lihat kehidupan orang kafir. Lihat opa-opa, ya, lihat tampang orang-orang kafir yang tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang hidungnya, ya kalau pakai cadar juga mantep gitu loh. Kalau ibu kan jatuh baik pasti nggak pakai cadar, karena kagak ada yang nahan, ya, ya, luar biasa. Mereka punya ketampanan, kecantikan yang sampai ada yang bilang, oh Pak Ustadz, bayangannya aja cakep. Jangan pernah iri dengan kehidupan kesuksesan mereka. Wala ammatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang kafir yang menakjubkan. Mereka mungkin senang sekarang, nanti lihat. Maka kalau orang mati, imma zahibun ilal habas atau kharijun minal habas. Dia masuk penjara atau keluar dari penjara. Ini dunia ini penjara buat kita, betul? Kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Banyak larangan dalam Islam, betul? Apalagi ibu-ibu yang proteksi banyak banget. Paling kesal saya kalau ditanya begini, Pak, Ustadz boleh nggak sapa tanpa mahram? Kalau saya jawab, kagak kagak boleh juga tetap jalan. Makanya kalau ditanya, Ustadz boleh nggak? Ibu mau dengerin saya, gitu loh. Pasti kan tetap jalan baik, gitu loh. Makanya betapa banyak larangan dalam Islam tujuannya adalah menjaga kita. Agama apa yang bisa diterobos oleh mereka orang-orang pelangi? Agama mana? Semua udah bisa diterobos. LGBT itu udah bisa terobos semua. Hanya satu agama yang tetap konsisten melarang mereka, hanya. Maka jangan pernah iri dengan kehidupan orang-orang kafir, kehidupan mewah mereka, kehidupan bahagia mereka. Karena nanti mereka akan melewati jembatan Sirat. Kaki-kaki mereka akan bergetar. Mereka sampai-sampai bilang apa tadi? Ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah. Andai aku jadi binatang. Gak ada surga, gak ada neraka. Gak bisa. Manusia tujuannya dua. Surga atau. Nah ini penyesalan yang pertama. Penyesalan ada manusia yang pengen jadi tanah. Kenapa? Karena melihat binatang diapain tadi? Dihisap. Binatang dihisap. Kenapa binatang yang bertanduk nyeruduk si anak? Itu ditanya loh. Lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang masalah itu juga disebutkan. Tentang hisap bagi binatang. Gimana kita? Tapi ini penyesalan berarti walaupun ini buat orang-orang kafir, tapi ini bisa jadi pelajaran buat kita. Jangan apa tadi? Jangan iri dengan kehidupan orang kafir. Wah, sholat kagak bikin kaya, orang kafir kagak sholat, orang kafir kaya. Jangan iri terhadap kehidupan mereka. Karena dunia ini emang mereka bagikan surga di dunia ini. Oleh karena itu, pertahankan akidah. Jangan sampai keluar dari Islam. Pertahankan Islam. Pertahankan tauhid yang benar. Jangan sampai akhirnya keluar dari Islam. Yang kedua, penyesalan yang kedua adalah
andaikan dulu aku mengerjakan amal soleh. Nah, lihat lagi itu kalimatnya pakai apa? Pakai laita lagi kan? Yaqulu ya laita. Ya kan? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan alangkah baiknya andaikan aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidup ini. Pak, Bu, Rabi bin Hisam, kalau lagi banyak dosa, dia masuk ke kuburannya sendiri. Jadi dia udah nyiapin kuburan sendiri, bukan buat dia mati, tapi buat dia supaya introspeksi. Jadi begitu dia lagi banyak dosa, dia masuk. Terus dia ngomong begini, ya, kalau birji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku, kembalikan aku. Terus kemudian dia berkata, apakah kamu bisa kembali? Maka orang-orang dulu itu menjadikan kuburan itu sebagai peringatan. Maka kata ulama-ulama salaf, kalau lagi error, datang kemana? Ke kuburan. Tapi sekarang orang kuburan tuh nggak kayak sakral gitu. Orang pada pacaran di kuburan. Ya, orang pada udah nggak ada apa sih ya, nggak ada kemuliaannya kuburan itu. Intinya mereka mengatakan yang nyesal nanti ya kulu ya laitani itu pakai kalimat apa tadi? Laita lagi. Ya laitani qaddamtu li hayati. Andaikan aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Pak, Bu, Nabi pernah lewat kuburan. Lalu Nabi bertanya, ini kuburan siapa? Dibilang ini kuburannya si fulan. Lalu apa kata Nabi? Sholat 2 rakaat. Lebih baik daripada bagi mayit daripada dunia yang tersisa buat kalian. Pak, kata ulama salam, kalau mayit dikasih kesempatan, pengen banget ibadah. Kalau mayit dikasih kesempatan, jangankan sholat 2 rakaat, 1 rakaat aja mereka pengen. Alias witir. Maka jangan pernah tinggalin sholat witir. Kenapa Pak? Kalau di mazhab Abu Hanifah, sholat witir itu wajib. Kalau di kita, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa wajib? Karena memang saya sampai pernah dengar seorang syekh mengatakan sholat witir itu pahalanya kayak qobliyah subuh. Bahkan lebih dari qobliyah subuh. Walaupun cuma berapa tadi? 1 rakaat. Witir berapa maksimal? Ini usianya berapa ya? Ya, witir berapa? Maksimal berapa witir? Yang ibu lakuin 3, tapi kalau di hadis berapa? 9. Witir itu boleh berapa tadi? 9. Kalau witir 1 rakaat gampang 1. Kalau 3, 2, 1 atau langsung 3. Kalau 5, siapa yang pernah witir 5? 2, 3. Arang aja. Kalau witir 5 itu langsung 5. Langsung 5. Ini kayaknya kagak belajar sholat sunnah kali ya. 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 Berapa tadi? Witir 5 langsung 5. Kalau witir 7, kayak emang nggak pernah kecuali 3 sama 1 ya. Ya, kalau witir 7 berarti 6 tahiyat awal, rakaat ke-7 tahiyat akhir. Kalau witir 9, 8 rakaat tahiyat awal, rakaat 9 tahiyat akhir. Anda udah 60 loh. Lalu bilang, kok baru tahu? Ya, nah, Masya Allah, Bapak Ibu, ya. Ternyata banyak banget di usia Anda yang udah lucu-lucu begini. Ya, banyak syariat yang belum tahu. Jadi mayit pengen walaupun sholat berapa tadi? 1 rakaat.
Jangankan, makanya Pak kalau lagi malas sholat, ya kalau sholat wajib semua ngerjain, betul Pak? Orang punya kewajiban, tapi kalau sholat sunnah kan orang suka begini, sunnah ini kalau dia nggak dikerjain, nggak apa-apa. Rugi ente ninggalin sunnah. Apalagi rugi ninggalin sholat apa tadi? Witir. Coba Pak, subuh mau datang, Anda tahajud belum, witir belum, mana yang diduluin? Mana yang diduluin? Sampai Nabi nyuruh dia witir. Bahkan witir ada kodonya. Cuman kalau witir di kodok jadi genap. Yang biasa satu jadi dua. Yang biasa tiga jadi empat. Yang biasa lima jadi enam. Yang biasa tujuh jadi delapan. Yang biasa sembilan jadi 10. Nah tuh ya baru kelihatan dah. Kelihatan belum naiknya. Ya. Jadi di kodok itu kalau tadi malam sakit, ketiduran, maka boleh dikodok di waktu duha. Ya, cuman nilainya jadi genap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau malam tidak sholat witir karena sakit atau ketiduran, maka dibayarnya di waktu duha jadi berapa? 12. Kenapa? Karena tahajudnya kan 8. Witirnya 3 jadi berapa? Jadi 4. Jadi berapa? 12. Nah, sekarang ibu tahajud 2 kan? Witir 1. Kemudian ya jangan belagu 3 deh, 1 pasti favorit. Ya, ya 1 pasti favorit. Terus ketiduran, nanti tahajudnya tetap 2, dikodok witirnya 2, jadi berapa? 4. Yang biasa tahajud 2, witirnya 3, berarti berapa witirnya? 4. Nah itu pelajaran sholat itu di sholat sunnah. Ya, selingan. Berarti saya tahu ibu kurangnya di mana. Ya. Jadi penting pelajari. Kenapa? Karena khairul amalikum sholat. Sebaik-baik amal itu sholat. Insya Allah kalau bicara tauhid, ibu-ibu gak ada yang syirik, betul? Ya, tauhid paling penting. Baru nomor 2 sholat. Maka seandainya mayit bisa hadir ke dunia, pengen sholat walaupun cuma 2 rakaat, bahkan ada yang berpendapat walaupun cuma 1 rakaat. Maka jangan pernah tinggalkan sholat wajib. Apalagi sholat yang menyempurnakan yang wajib. Itu sholat apa tadi? Sunnah. Sholat sunnah ada berapa? Yang rawatib? 12. Kalau yang dari Aisyah. Dari Ibnu Umar berapa? 10. Kalau yang dicampur antara muakkad dengan tidak muakkad berapa? 22. Apa 22 itu? 4 qobliyah zuhur, 4 ba'diyah zuhur, 4 qobliyah asar, 2 qobliyah maghrib, 2 ba'diyah maghrib, 2 qobliyah isya, 2 ba'diyah isya, 2 qobliyah subuh. Total 22. Itu gabungan antara muakkad dengan ghairu. Ibu-ibu pasti konsen di 12. Dan ya justru harus rutin. Nabi itu suka ngerjainnya rutin. Khair a'mali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ngerjakan sesuatu adalah rutin. Jadi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adwamuha wa in qallat. Bu, sedikit tapi terus. Jadi kembali lagi ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak amal soleh yang kadang-kadang kita tunda. Contoh, saya nggak suka kalau orang menunda sedekah nungguin Jumat. Betul? Oh, lebaran anak yatim. Mana ada lebaran anak yatim? Bulan Muharram. Anak yatim milik kita setiap saat. Terus anak yatimnya datang kemarin Julhijjah, ibu nggak kasih gitu. Bu minta bu nanti ya Muharram. Keburu mati dia. Sedekah Jumat. Terus malaikatnya datang Rebo gimana? Maka pernah ada bapak-bapak pengen sedekah. Dia mau ngasih duit buat pesantren 500 juta Pak.
Tapi dia bilang apa? Nanti Jumat ya. Saya yang ketakutan, Pak. Senin, alhamdulillah masih hidup online. Selasa, masih. Apa kabar, Pak? Sehat? Rebo, alhamdulillah. Jumat, dia transfer, alhamdulillah. Coba kalau Kamisnya dia meninggal. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, Bu, faiza hamamta bisadaqatin au bibirrin au bi'amalin salih fa'ajil mudiyahu min sa'atihi min qabli ayyahuda bainana wa bainaka syaitan. Orang kalau mau ngerjain sesuatu buruan, mau sedekah buruan, mau beramal soleh buruan, mau haji buruan. Kenapa? Sebelum datang setan menggagalkan rencana. Banyak orang suka tunda-tunda, cengeng banget. Umroh, saya mau umroh, Pak Ustadz, nanti musim dingin. Emang apa musim panas? Terus malaikatnya datang, ibu dicabut nyawanya musim panas, belum umroh lagi. Nanti ya, usia sekian saya baru haji. Sekarang, kuroda udah kagak ada. Nungguin lagi 6 sampai 7 tahun kalau kuota. Reguler, entah berapa puluh tahun. Ini di ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, kembalikan aku, akan aku mengerjakan amal soleh. Karena banyak orang suka nunda-nunda. Makanya, Bu, kata ulama salaf, menunda-nunda suatu amal adalah bagian daripada godaan syaitan. Sok, sedekah nungguin Jumat. Kenapa? Jumat itu hanya motivasi supaya kita melanjutkan seterusnya. Kenapa akhirnya jadi orang menunda-nunda kecuali hari Jumat saja? Ingat ya, nanti orang berharap bisa sholat walaupun 2 rakaat, walaupun 1 rakaat. Maka yang bisa ngerjain, kerja itu. Yang bisa lakukan sekarang. Maka kata Ibnu Umar apa? Yang bisa dilakukan pagi, jangan tunggu sore. Yang bisa dilakukan sore, jangan tunggu pagi. Dan ingat, setan bisa menggagalkan kalau ditunda-tunda. Betul nggak, Bu? Sedekah aja orang udah, nah, langsung gitu, besok udah mikir dia, ngasih kagak, ngasih kagak, ngasih kagak, ngasih. Terus selesai enggak, gede kecil, gede kecil, gede kecil. Maka hati-hati suka nunda-nunda tuh. Ya, maka saya ulangi, kata Sufyan Ats-Tsauri, hamam tak bisa dapatin kalau Anda pengen sedekah, au bibirin atau beramal saleh, kebaikan, fa'ajil, segera. Sebelum apa? Sebelum datang setan yang menggagalkan rencana. Bu, yang mau umroh, datang. Gak usah nungguin musim dingin. Sekarang musim dingin ya. Musim apa sekarang? Musim panas. Berangkat kalau ada rezeki. Siapa tahu ya, ya ada rezekinya berangkat. Saya punya cerita yang luar biasa tentang seorang hamba Allah namanya Pak Ibrahim. Pak Ibrahim ini mau umrah. Padahal dia termasuk ya aki-aki yang udah agak pikun, mungkin hampir 70-an. Sampai dia mau umrah dilarang. Dulu saya bikin pengajian hadiahnya umrah. Wah, yang datang 600 orang. Saya nggak kasih tahu tempatnya, takut ibu datang. Ya, yang 600 orang, ramai. Banyak orang-orang yang nggak mampu. Emang begitu cara cara dakwah untuk orang-orang awam ya begitu kan, pakai hadiah. Dan itu diperbolehkan. 600 orang kita kocok setiap tahun berangkat umroh sekian orang. Nah, Pak Ibrahim ini gak keluar namanya, tapi dia pengen banget umroh. Akhirnya dia ikut itu. Tentunya bayar pribadi, bukan hadiah. Karena dia pribadi. Karena dia nggak dikocok agak keluar, sebulan berapa kali ngaji lah.
hadis. Ingat saya waktu itu. Akhirnya dia pengen berangkat tuh, dilarang sama anaknya. Nanti aja Pak haji, rugi-rugiin aja. Tapi dia tetap berangkat. Alhamdulillah. Tapi bedanya dia gak ikut grup saya, dia ikut grup Ustadz satu lagi. Saya jalan dari Hotel Al-Masa ke Masjidil Haram. Selesai, Pak Ibrahim belakangan. Saya selesai, Pak Ibrahim ada di ruang apa namanya itu kalau di ini di hotel lobby. Saya tanya, Bapak udah selesai? Kan saya duluan. Kenapa saya aja baru beres? Pak Ibrahim udah selesai. Pak, Bu, yang paling capek apa sih kalau lagi umroh? Apa? Yang paling capek, Pak? Sa'i apa tawafnya? Sa'i. Itu kan 4 kilometer. Kalau udah selesai, coba ada di otak kita, Pak Edi. Kalau udah selesai tawaf, umroh, tahlul kan? Pengen tidur, betul nggak? Minum air panas, tidur. Tapi saya lihat Pak Ibrahim, kenapa dia udah selesai? Lalu saya tanya, kenapa Pak? Saya tadi tawaf Pak Ustadz. Pas lagi tawaf, saya batal. Saya wudhu, saya cari lagi, Ustadznya kagak ada. Terus Bapak lanjutin, saya pulang lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah ihramnya belum dibuka. Tadinya saya kan pengen tidur, Pak. Ya batal tidur saya. Kenapa? Dikasihan orang. Ayo Pak, ikut bareng saya. Saya niat tawaf sunnah. Tapi saya nggak ikut. Kan saya mah buat umroh doang. Cuma saya lihatin aja. Oh ada, oh ada, oh ada gitu. Pak, Bu, selesai. Kita tahallul bareng karena saya belum tahallul. Akhirnya pas hari Kamis kita pulang. Nyampe Indo hari Jumat malam. Disambutlah Pak Ibrahim sama anak-anaknya. Walaupun ada anak yang melarang dia berangkat. Dia sholat witir, dia minum zam-zam. Masya Allah. Selanjutnya sudah. Allah panggil. Coba kalau dia ngikutin kata anaknya. Gak usah berangkat. Padahal itu ternyata adalah perjalanan yang terlalu. Saya dapat cerita seorang ibu yang lagi di atas kursi roda malah didorong sama orang lain. Kan biasa juga begitu tuh anaknya males. Udah kamu duluan aja bareng sama gaet. Padahal kan harusnya didorong siapa? Anak. Ternyata dia kan orang rame Pak. Anak yang gak ketemu sama ibunya yang didorong. Dia juga tawaf sendiri. Dia pulang ibunya udah meninggal di atas kursi roda. Nyesalnya kayak apa? Kenapa bukan dia ya? Dorong. Bukannya dia mentalkinkan ketika syakar. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah. Kita nggak tahu kapan ajal datang. Maka kalau punya kesempatan yang bisa dilakukan, lakukan. Jangan tunggu apa tadi? Besok, jangan tunggu Jumat. Jangankan Jumat, nunggu sore aja jangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita akan dicabut nyawa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya man aradal hajja falyata'ajjal, yang pengen berangkat haji buruan. Kenapa? Fa innahu qad yamridul marid, karena dia tidak tahu kapan dia sakit. Wa tadillu dhallah, binatang kendaraannya hilang. Dia pengen haji, kendaraannya hilang. Kalau orang dulu naik onta hilang. Kalau sekarang biaya yang tinggi. Kesempatannya lama. Terakhir, wa tu'ridul hajah. Kalau mau haji buruan, kenapa? Sebelum datang di mana keperluan yang mendadak. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu memberikan kesempatan untuk haji dan ya, yang belum haji mudah-mudahan dikasih kesempatan. Terus doa. Masalah urusan duit belakangan. Yang penting doa. Siapa tahu dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat cara yang memang Allah kehendaki. Oleh karena itu poin yang kedua, jangan pernah menunda-nunda amal saleh. Ya, apalagi apa tadi? Salat. Apalagi salat.
Kalau yang bapak-bapak sholat terikat sama jamaah apa, Pak? Insya Allah bapak-bapak selalu tepat waktu karena ngikutin imam. Kalau ibu-ibu kan nggak ada kewajiban berjamaah. Sehingga ini apa? Tarahan. Tarahan jam 1-an. Tarahan, tarahan. Kemudian yang ketiga, kenapa di dunia tidak yakin? Di dalam Al-Quran, surat As-Sajdah, Allah berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Brian, baca dong. Gantian. Kenapa di dunia tidak ada? Dan apa itu? Jika segala melihat jika orang-orang berhasil pelajari diri di hadapan dunia, maka berkata, wahai Rabb kami telah melihat dan berdebat, maka kembalilah ke tempat yang berbeda. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami akan melakukan Absorna, kami melihat apa? Lihat neraka. Lihat siksa kubur. Wasami'na, kami udah dengar teriakan-teriakan orang yang disiksa. Farji'na, kembalikan kami amal solehan, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, kami akan jadi orang yang yakin. Hei, banyak orang yakin setelah mati. Yakin itu di dunia. Makanya, coba kita sering baca At-Takasur. Kalla lau ta'lamuna la tarawunna summa la tarawunnaha ainal yakin. Makanya ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Apa bedanya? Bapak Ibu, saya punya korma loh dari Arab. Ibu percaya. Kenapa? Karena yang ngomong saya. Itu namanya ilmu yakin. Ya, walaupun ibu belum ngerasain. Terus besoknya saya bawa kormanya. Nih ibu kormanya. Itu namanya ainul yakin. Akhirnya ibu saya bagi satu-satu ngerasain. Bener manis Pak Ustadz, enak. Namanya hakul yakin. Sekarang saya tanya. Yang cerita surga neraka siapa? Ustadz apa Allah? Allah. Tapi banyak manusia yang tidak yakin. Cerita tentang apa? Bidadari, tercerita tentang azab kubur. Itu ada di mana? Ada di Quran dan hadis. Tapi manusia banyak yang enggak yakin. Begitu masuk kuburan, didatangi malaikat munkar dan nakir, baru dia, inna muqinun, saya yakin, saya yakin. Terlambat, bre. Terlambat. Pak, yakin kalau udah di kuburan, semua orang juga yakin. Fir'aun juga yakin itu. Fir'aun itu setiap pagi dan sore ditampakkan nerakanya. Setiap pagi dan sore. Maka manusia paling stres di kuburan adalah Fir'aun. Maka Fir'aun kalau dihadirkan sekarang yakin dia Islam. Orang sebelum matinya aja dia ngomong apa? Amantu birabbi Musa, aku beriman kepada Tuhan Musa. Maka banyak orang-orang yang yakin. Tapi sayang yakinnya kapan? Yakinnya setelah mati. Makanya kita harus yakin sebelum. Kita harus yakin adanya azab kubur. Kita harus yakin nanti ada hisab. Kita harus yakin adanya sirat. Kita harus yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penyesalan. Kenapa? Begitu dia udah lihat neraka, udah lihat azab, udah dengar teriakan-teriakan, baru bilang apa? Inna muqinun. Saya adalah orang yang yakin. Nah, ini terlambat. Ini poin yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita betapa pentingnya keyakinan. Makanya disebutnya apa? Yakin itu, Pak.
iman. Coba kita beriman kepada Allah, pernah lihat Allah? Ya, tapi kita beriman. Nah, itulah yakin. Pernah lihat Nabi Muhammad belum? Belum pernah. Kita cuma tahu sejarahnya, beritanya dari Quran dan Sunnah. Maka kita yakin. Tapi itu penyesalan yang ketiga. Kenapa dia nggak yakin? Karena gini Pak, Bapak Ibu kalau yakin jadi enak jalannya, betul kan? Kagak yakin nih kalau istri yang megang map. Pak, coba Bapak, istri megang map. Yakin? Yakin nyasar. Maka kalau kagak yakin, nggak enak jalannya. Tapi kalau yakin. Rukun iman, rukun Islam, yakin. Tapi nggak akan bisa yakin tanpa belajar. Coba sebutkan syarat la ilaha illallah apa? Ayo. Ada yang tahu syarat la ilaha illallah? Nah, aduh. Syarat la ilaha illallah apa? Coba ada bapak-bapak yang bisa jawab. Saya kasih hadiah buku. Ayo. Syarat la ilaha illallah apa? Coba dia bisa jawab. Jangan buka dan syarat la ilaha illallah apa? Syarat la ilaha illallah. Satu, ilmu. Ibu-ibu kan suka ngocapin la ilaha illallah tadi. Itu ada syaratnya loh. Ada rukunnya dua. Nafi dan isbat. Nafi itu apa? Meniadakan. Isbat itu menetapkan. Itu syarat apa tadi? La ilaha illallah. Maka ibu bilang la ilaha itu nafi itu. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar. Itu namanya nafi. Nafi itu apa? Meniadakan. Illallah itu isbat namanya. Jadi kalau ditanya apa syarat la ilaha illallah? Nafi dan isbat. Meniadakan dan menetapkan. Nah sekarang apa tadi? Syarat la ilaha illallah. Apa syarat la ilaha illallah? Satu, ilmu. Dua, yakin. Tuh. Jadi yakin tuh syarat la ilaha illallah. Tapi nggak akan bisa yakin tanpa apa tadi? Ilmu, yakin. Tiga, ikhlas. Empat, jujur. Lima, patuh. Enam, cinta. Tujuh, menerima. Ulangi, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Belajar tauhid nggak Bu? Belajar tauhid? Nah, itu syarat apa tadi? La ilaha illallah. Ya harus tahu ya. Syarat la ilaha illallah itu nomor satu apa tadi? Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Ini bukan saya yang bikin. Ini para ulama yang menyusun. Lihat kitab Syekh Shalih Al Fauzan. Lihat kitabnya Ustaz Yazid Syarah Tauhid. Ulangi Bu, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Nomor dua apa tadi? Yakin. Sebab orang yakin apa? Ilmu. Maka apa yang Anda lakukan ini menambah apa? Yakin. Ya, pelajari ya tauhid yang benar ya. Saya sih senang buku tauhidnya Ustadz Firanda itu bagus banget. Kalau Bapak Ibu punya rezeki beli buku syarah kitab tauhidnya Ustadz Firanda. Kalau mau yang ringkas, bukunya Ustadz Yazid itu paling ringkas. Ya, itu syarahnya bagus untuk orang Indonesia. Tauhid paling penting loh, Bu. Tauhid paling penting. Ya, supaya ibu bisa yakin. Apalagi di usia sudah begini. Ya, mudah-mudahan karena tauhid ini menghapuskan dosa. Tauhid ini syarat salah satu sebab masuk surga. Orang ibu syarat la ilaha illallah. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta. Nah, ibu buka deh itu. Kenapa ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Itu nanti ada pembahasan. Baik. Jadi hati-hati betapa manusia banyak yang nyesel karena dia tidak
tidak yakin. Maka Anda harus yakin. Yakin terhadap apa? Syariat. Yakin terhadap perintah Allah. Tapi bagaimana caranya supaya yakin? Menuntut ilmu. Makanya saya salut buat bapak-bapak yang ngumpulin angkatan kayak gitu. Jarang sih ada nenek-nenek kakek-kakek ngumpul tuh. Ya. Saya juga punya angkatan pesantren-pesantren gitu, tapi kagak ada ngaji-ngaji kayak gini. Makanya mudah-mudahan ya para pengurus ini jadi amal jariah. Ya, mudah-mudahan sabar. Sabar, nyebarin undangannya, sabar ngumpulin. Kalau perlu diperbanyak, alumni-alumninya dikumpulin ketuanya, biar gabung deh tuh, supaya kita bisa menuntut ilmu sehingga menambah apa tadi yakin. Taib yang keempat, mengabaikan peringatan. Ini surat Fatir ayat 37. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana ahrijna na'mal salihan ghairul ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkara fi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir fazuqu lidh-dhalimin min nasir. Boleh? Kang Brian artinya? Ya Tuhan kami, perkenankan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, belanjaan yang telah kami kerjakan. Keluarin dari mana? Keluarin dari neraka. Terus? Dan apakah kita tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Sebentar. Jadi ada orang protes. Bilang apa? Rabbana akhrijna, keluarkan kami. Na'mal solehan. Ghairul ladzi kunna na'mal. Pokoknya kalau saya keluar, saya akan beramal soleh yang belum pernah saya lakukan. Allah jawab. Gampang jawabnya dari Allah apa? Awalam nu'ammirkum. Apakah kami tidak dikerjakan? Umurmu. Umur di sini kata Ibnu Abbas berapa? 40 tahun. Pak, jadi orang ini dikasih kesempatan umur 40 tahun, tapi kenapa masuk neraka? Maka Bapak Ibu alhamdulillah lebih dikasihnya bukan 40. Sampai ada yang 65, berarti sudah banyak dikasih kesempatan. Jadi manusia protes, Rabbirji'un ya Allah, keluarkan kami. Allah jawab, awalam nu'ammirkum. Tidakkah dipanjangkan umurmu? Maksudnya kata Ibnu Abbas berapa tadi? 40 tahun. Kemudian yang dalam masa yang cukup untuk berpikir. Umur itu buat berpikir, bukan buat party. Ada orang nambah umurnya ulang tahun. Orang kalau nambah umur pikir. Bu, ya ampun, ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu termasuk aktif yang mengawetkan orang ulang tahun. Pakai selamat, happy milad, barakallahu fi umri. Apalagi itu Bu, ayo. Apalagi bahasanya yang lain tuh. Ya, itu kan di bahasa Arabin doang. Jadi kalau ibu nambah umur harusnya berpikir. Apalagi udah usia 40 tahun. Nah, sekarang kan bukan 40 lagi. Maka kalau ada yang nambah umur yang kasih Bu, surat Fatir ayat 37 nih. Apa isinya tadi? Ada orang masuk neraka pengen balik lagi, kemudian protes. Kemudian Allah bilang apa? Apakah tidak dipanjangkan umurmu? Maksud umur di sini berapa tadi? 40 tahun. Kemudian terus lanjut Brian. Maka Dan apakah tidak datang kepada pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong guru. baik, peringatan tadi saya sudah kasihkan. Apa tadi? Ayo, peringatan apa tadi? Nah, ayo, yang tadi pertama tadi peringatan Allah, Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad, terus
usia 40, usia 60, terus ubah, sakit, meninggal di orang-orang terdekat. Jadi, berapa banyak orang mengabaikan peringatan-peringatan Allah? Berapa banyak orang mengabaikan uban? Berapa banyak orang mengabaikan sakit pada saat kita dalam peringatan? Berapa banyak orang mengabaikan usia 40 tahun? Bukannya sadar. Berapa banyak orang mengabaikan Al-Quran dan Sunnah, padahal ini adalah peringatan. Maka Bapak Ibu, yuk dekatkan diri kita kepada peringatan. Dekatkan diri kita kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kelima, penyesalan pada waktu datang kematian. Boleh dibaca? Firman Allah. Firman Allah Azza wa Jalla, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalan orang begitu datang. Ya, begitu kematian datang, minta baliklah. Begitu kematian datang, dia bilang apa? Qala rabbi irji'un la'alli lagi jadi balikin aku ingin beramal saleh. Bahkan Allah bilang apa? Ya, Allah bilang apa? Barzahun ila yaumi ba'tsu. Ya, barzah. Kenapa dibilangnya barzah? Karena barzah itu di. Jadi nggak ada dalam Islam roh gentayangan itu nggak ada. Nggak ada dalam Islam roh bisa datang ke rumah, nggak ada. Jadi nggak ada dalam Islam roh bisa mundar mandir, karena roh itu sudah berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang begitu datang kematian, maka Bapak Ibu, matian itu ada dua ya. Sakit sama yang mendadak. Mau yang mana, Bu? Sakit dulu apa mendadak? Kalau mendadak buat orang mukmin itu keringanan. Kenapa keringanan? Nggak bayar rumah sakit, nggak perlu kepenan, nggak perlu nyusahin, cuman kehilangannya kaget. Kalau sakit enak, kapusin dosa, ya, tapi keluar biaya. Mana maunya Pak? Bapak maunya mana? Mendadak apa sakit? Bagi seorang mukmin, mau mendadak mau sakitnya masalah. Yang penting dia sudah tobat, itu yang penting. Karena mati mendadak adalah keringanan buat seorang mukmin, tapi siksa buat orang-orang kafir. Makanya kan tanda-tanda akhir zaman banyak yang mati mendadak. Oleh karena itu, jangan sampai begitu kematian datang nyesel dia belum tobat. Begitu kematian datang nyesel dia belum bisa banyak bersedekah. Begitu kematian datang nyesel belum banyak yang bisa dia kerjakan. Nanti yang tahu maaf dari itu kenapa begitu? Donasi sudah tuh ya, ayo lagi pembangunan masjid ini, tahu yang sedekah banyak banget, tahu maaf sudah kumpul terlambat ya. Oleh karena itu, pengen banget lain penting. Kemudian bertobat dan melaksanakan amal saleh. Bahkan kata Ibnu Rajab terbesar amal saleh pertama di dalam kubur, mereka adalah satu poin penting amal saleh itu dari mereka. Jadi kalau dikasih kesempatan, mereka tahu. Yang D,
ternyata amal kita masih sedikit. Sampai-sampai ada yang bilang Muhammad bin Ali Umayyah berkata, ada yang seorang menghabiskan umurnya sejak hari dia lahir sampai kematiannya saat merendah dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Di sisi yang dia akan memandang kecil, memandang pada hari kiamat. Kalau ada orang yang kecil atau soleh sampai matinya soleh sepuh ternyata di akhirat menjadi manusia. Apa? Jadi Ibu soleh kapan? Bapak soleh kapan? Kuliah, kerja juga. Soleh itu banyak orang-orang 45, 50. Berarti baru sebentar kita. Jadi gimana Pak Ustaz? Apa masih ada kesempatan kita masuk surga? Oh, hidup itu bukan lamanya. Sebentar, tapi bisa jadi maksimal. Bapak Ibu kenal Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az itu sahabat Nabi, masuk Islam baru 6 tahun. Tapi begitu dia meninggal, arsy goncang. Padahal baru 6 tahun. Jadi jangan begini. Aduh, saya hijrah Pak Ustadz. Baru 55. Ya, sekarang 65, berarti baru 10 tahun. Itu juga belum tentu sholat khusyuk. Belum tentu, begitu banyak sekali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang penting akhirnya baik. Maka yuk, akhir yang baik harus dibentuk dari sekarang. Dan bisa jadi kesempatan 5 tahun ini pergunakan dengan semaksimal mungkin. Sehingga bisa mengalahkan orang yang mungkin sudah hijrah dari awal tapi males. Sudah mungkin kenal sunnah dari awal tapi kurang semangat. Bisa jadi mu'allaf hari ini ternyata bisa mengalahkan orang yang sudah Islam dari kecil. Kenapa? Karena bersungguh. Makanya yuk sempatan. Mudah-mudahan kayak Sa'ad bin Mu'az. Padahal cuma masuk Islam berapa tahun? 6 tahun. Tapi begitu dia meninggal, arsy goncang. Masya Allah. Ya, gak ada kata terlambat. Bahkan Hasan Al-Basri ditanya, saya usia 80 tahun, apakah masih wajib menuntut ilmu? Kata Hasan Al-Basri, selama kamu masih hidup, kamu masih wajib menuntut ilmu. Maka terus belajar. Ya, bahkan saya punya istri yang ngajarin ibu-ibu hafalan doa. Sampai ada ibu-ibu yang usianya 60-70, Masya Allah, ternyata mereka sudah hafal 80 doa. Saya kirain ibu-ibu tuh belet ya. Lama ngapalin. Ternyata pertanyaannya pasti karena sungguh. Bahkan ada ibu-ibu, Pak, ibu-ibu, bapak-bapak jauh dah. Karena bapak-bapak paling malas ngapalin. Ya, paling seneng praktek. Kalau ngapalin susah. Sampai-sampai ada ibu-ibu bilang begini, saya pengen deh Pak Ustadz mati sambil ngapalin doa dong. Sekarang istri saya lagi nanganin ibu-ibu lagi ngapain? Lagi ngapalin Al-Baqarah. Ternyata di usia tua manfaat. Kalau sungguh besok nih Agustus tanggal 3 mereka mau pembagian sertifikat. Yang hatam berapa tadi? 80 doa. Kayaknya nggak ada ibu-ibu di sini yang anggotanya nggak ada. Ya, nggak ada anggotanya. Jadi ternyata bisa. Ya bisa, ternyata ibu-ibu bisa memaksimalkan diri. Bapak-bapak ternyata bisa. Kalau mau maksimalkan diri. Coba. Kita kan kerja pengennya kayak apa? Do everything with extra. Kita kerja maunya maksimal. Tapi masalah agama kadang-kadang nggak mau maksimal. Udahlah, yang penting nggak syirik. Yang penting udah cukup lah. Yang penting celana cingkrang. Yang penting udah jenggotan. Oh, masih panjang perjalanan. Masih banyak ilmu yang belum kau pahami. Anda baru tahu sunnah Nabi itu sedikit. Maka ada kitab khusus namanya apa? Sunnah Nabi yang terlupakan. Masih banyak sunnah Nabi yang belum Anda tahu. Makanya disuruh
menuntut ilmu walaupun udah usia berapa tadi? 80 berayat berapa? Hah? 44. Benar. Ya, 44 benar. Kirain saya 60 kali. Ya, ya. Berarti Masya Allah 44 udah udah naik nih ya, Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu ya, istri saya punya jamaah yang tua-tua tapi baca Qurannya. Padahal mulai dari awal tapi hafalan doanya sampai-sampai mereka sekarang lagi ngapalin surat Al-Baqarah. Masya Allah. Berarti nggak ada kata terlambat buat semuanya. Ya. Baik. Penyesalan. Nah, ini nih. Nomor E. Pengen memberikan kabar gembira kepada kaum dan keluarganya yang masih hidup. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau selamat di kuburan tuh pengen ngasih tahu keluarga. Tapi sayangnya nggak boleh. Itu ada di surat Yasin tuh. Ya, ya. Kalau ya laitani, ya dikatakan kepada mereka masuklah ke surga. Ia pun berkata alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku beri ampun kepadaku. Dari surga. Nabi manusia yang paling dekat dengan Allah, tapi dikalahkan oleh Pak Ustaz, Pak Kiai, tapi sampai dikalahkan oleh nenek-nenek. Abu Bakar Umar saja tidak bisa mengalahkan perkataan Nabi, apalagi saya. Maka nanti ada orang kesel dari ikuti tadi, dari ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Ahmad dibilang begini, Ahmad, ahyallah al-Islam. Apa kata Imam Ahmad? Ahyallah al-Islam wassim. Itu kan sudah bilang Allah, ya? Allah ibadah sekali-kali ngomong ahyallah al-Islam wassim. Semoga Allah berikan kamu yang Islam dan tadi apa tadi? Ahyallah al-Islam wassim. Semoga Bapak Ibu alumni S3 Allah hidupkan di atas Islam dan Sunnah. Amin ya Rabbal. Apa tadi bahasa Arabnya? Ahyakallah alal Islam was Sunnah. Kalau perempuan berarti ahyakillah alal Islam was. Jangan teman jelek tetap di teman yang juga. Teman sesat tetap diikuti juga. Walaupun seangkatan, walaupun sampai bilang begini, sampai Ustaz saya senapas mau jadi senapas teman-teman. Saya mau Ustaz senapas sama dia teman maksudnya senapas itu mungkin sudah duka banget. Tapi teman sebenarnya ingat ya, katakan dia akan bermain maksud luar biasa. Tapi depan surga jauh indah daripada nikmatnya. Maka lihat teman itu saya pernah didatangi oleh orang tinggi-tinggi. Ternyata mereka tuh mantan peraga apa kalau yang di camp peragawan. Pramugari or beda ya peragawan. Terus dia datang berempat. Terus dia bilang gini, tadinya kita bersepuluh, tapi kemudian kami ngaji, kami hijrah, maka kita tidak sempat tinggal. Itu. Enggak? Bapak Ibu, memang makin tua, circle kita makin sedikit. Makin tua, kita harus memilah dan memilih. Maka jangan sampai ibu mempertahankan teman yang sah. Mempertahankan teman yang menjauhkan ibu dari Al-Quran dan Sunnah. Maka insya Allah ya penting untuk berteman. Nah ini mudah-mudahan teman-teman yang sah. Kalau bisa sih ada 40 orang. Kalau bisa ada berapa tadi? 40 orang. Kenapa?
Karena Ibnu Abbas nggak mau nyolatin mayit kecuali setelah 40 orang. Apalagi 40 orang itu yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak kalau pengen disolatin sama 40 orang kan berarti bagaimana temannya? Kan? Ya, mudah-mudahan ya punya teman-teman yang saleh. Ya kan ibu-ibu kadang-kadang suka begini ya. Kalau ketemu teman tuh suka heboh. Sister Til Jannah gitu deh ya. Ya. Sampai-sampai punya singkatan yang namanya STJ ya. Ya, grup STJ Sister Til Jannah gitu ya. Unti Fillah gitu ya. Mudah-mudahan mereka jadi Sister Til Jannah. Ya, bapak-bapak mau bikin grup namanya Brother Til Jannah. Ya. BTJ atau BTC di Fatmawati. Baik, ke-9. Hati-hati yang punya utang. Ya, hati-hati yang punya utang. Kenapa Pak Ustaz? Karena jiwa seorang mukmin bergantung dengan utangnya hingga dia melunasi. Ya, maka hati-hati. Nabi nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Sampai Nabi nyolatin, kemudian nagih. Bapak Ibu sama yang janjiin, saya yang menjamin ya Rasulullah. Namanya Qatadah. Akhirnya Nabi nyolatin tuh yang punya utang, pada utang cuma 1 dinar. Setelah Nabi nyolatin, Nabi bertanya, maksudnya sudah dibayar? Sudah ya Rasulullah. Apa jawabnya? Sekarang telah dingin kulitnya. Berarti tadi gimana? Orang yang mati syahid pun tidak akan masuk ke surga kecuali utang lunas. Maka semoga Bapak Ibu yang punya utang segera dilunasi. Mudah-mudahan yang punya utang ya sebelum mati sudah selesai atau diwasiatkan kepada anak-anaknya. Kemudian yang ke-10, penyesalan bagi orang yang tidak sabar. Ya, Bu, pahala sabar itu Masya Allah luar biasa. Ya, ajruhum bi ghairi hisab, tanpa batas. Maka sabar itu ada berapa? Sabar itu ada berapa? Ada 3. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menahan maksiat. Sabar yang terakhir, sabar untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu kudu sabar dalam ketaatan. Ya, kudu sabar dalam menahan kemaksiatan. Kudu sabar terakhir apa tadi? Menerima takdir. Baik. Kemudian ke-11, penyesalan bagi yang tidak ikhlas menyebut pemberiannya hingga menyakiti penerimanya. Ini bagi yang suka sedekah nanti nyesel ya. Kenapa? Karena sedekahnya suka disebut-sebut. Maka Bapak Ibu yang suka ngurusin adik, yang suka ngurusin ponakan, dibiayain, hati-hati. Kadang-kadang setan suka memberikan permusuhan. Akhirnya ibu bilang begini, dulu kalau gua nggak bantu, hilang tuh amalnya. Maka sabar kalau suka nolongin saudara. Karena saudara itu kalau kita nolongin, kalau kecil diomongin, kalau banyak minta mulu katanya. Ya, kalau kecil diomongin, kalau gede minta mulu katanya. Maka kudu sabar kalau nolongin saudara. Kudu sabar kalau sedekah, jangan diungkit-ungkit. Kemudian penyesalan ketika didatangkan kitab, nanti akan datang kitab. Nih, dari mana datang kitab? Dari mana datang kitab? Ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, ada satu lagi. Walau Allah dari belakang. Pertanyaannya, gimana ada orang dapat kitab dari belakang? Saya baca dalam kitab tafsir, orang ini masukkan tangannya ke dadanya untuk ambil kitab. Ya, karena kitabnya berarti celaka gitu dia Pak. Jadi ada yang dapat dari mana tadi? Karena ada yang dapat dari kiri. Dari kiri aja celaka. Apalagi dari belakang orang nih. Pertanyaannya, gimana cara ngambil kitab yang ada di belakang? Ternyata dalam kitab tafsir dia masuk tangannya ke dalam dada diambil. Ya nggak tahu. Mungkin karena amalnya kurang. Makanya kita jangan sampai dapat kitab dari mana tadi? Dari belakang. Ya, jangan sampai dapat kalau ada gini-gini. Dapatkan dari sebelah kanan. Sampai orang nanti bilang apa? Ya lain tadi. Hadzal kitab
La yuqadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsa. Ini kitab apa? Yang tidak apa? Tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar. Ternyata semuanya tercatat. Makanya disuruh banyakin istighfar, liman wajadnya fi suhufi istighfaran katsira. Beruntung orang yang nyebutin banyak istighfar. Ya, kenapa? Ya, banyak tuba liman wajadnya fi, beruntung orang yang ditemukan dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Makanya Bu, ini ada satu riwayat. Nanti ada orang lihat catatannya semuanya jelek semuanya. Dia lihat catatannya jelek semuanya. Begitu dia ke bawah pun dia lihat ada satu amal dia yang baik. Kemudian dia lihat ke atas, ternyata yang ke atas itu sudah berubah baik semua. Rahmat Allah. Maka banyakin apa tadi? Maka istighfar itu bagus sebelum salam. Bagaimana sebelum salam? Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yastawa min fitnatil masiihid dajjal. Bapak Ibu kan sampai situ doang. Itu baru kelas 6 SD. Apa tambahannya? Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Satu, itu dari Abu Bakar. Dua, itu Nabi ngajarin sama Abu Bakar istighfar itu dibaca apa? Sebelum salam. Banyak yang kagak apa. Dua, Allah, ini Umar atau Ali saya lupa. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu minta ya Allah hapusin dosa yang dulu dan lain sebagainya. Itu kapan dibacanya? Sebelum salam. Terakhir, ini yang paling keren. Kenapa saya bilang paling keren? Nabi masuk ke masjid. Begitu Nabi masuk ke masjid, ada orang lagi tahiyat, baca begini Bu. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Maka Nabi begini, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu. Doa kayak guru bagus banget Pak. Dibaca sebelum salam. Tapi belum banyak ya hafal. Nanti saya kirim ke Ibu. Ya, nilai ya. Nanti saya kirim ke siapa ya yang hubungin saya nanti doa apa tadi sebelum salam. Bayangin Pak Bu. Nanti pertanyaannya ya. Ya, jadi itu dibaca setelah baca wa min fitnatil masiihid dajjal. Masih banyak kan 13. Ada 13 doa sebelum salam. Tapi kita stuck sampai memimpin dia masih dajjal. Kita merasa puas dengan sunnah yang sudah diajarkan di sekolah. Padahal masih banyak sunnah yang lain. Saya harapkan Bapak hafalin 3 tadi. Dibaca kapan tadi? Sebelum. Khususnya yang tadi. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Sampai Nabi bilang apa tadi? Allah mengampunimu, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu. Coba kalau antum bacanya di runtuh. Coba kalau antum bacanya di Masjid Nabawi. Masya Allah. Ini doa harapan-harapan ini. Makanya ya, hafalin ya. Bacanya kapan Pak Ustadz cara ngapalinnya? Antara azan dan qomat baca aja tuh. Nanti lu lama-lama hafal kan? Ya. Tentunya kagak bisa nyontek kan? Ya lagi tahiyat liatin kertas contekan. Ya. Harus dihafalin. Nah, itu doa apa tadi sebelum salam, semoga kita mendapatkan kitab dari tangan kanan. Dan semoga dosa-dosa masa lalu kita lihat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, banyak banget. Ada setitik kebaikan kita, kita lihat ke atas, berubah semuanya jadi baik. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung orang yang suka istighfar. Kemudian penyesalan ketika diperlihatkan neraka. Penyesalan ketika berdiri di hadapan neraka. Penyesalan ketika dimasukkan ke dalam neraka.
Makanya ada amalan-amalan agar terhindar dari api neraka. Salah satunya apa? Man hafaza arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur diharamkan dari api neraka. Sholat apa tadi namanya? Qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4. Jadi kalau qobliyah ba'diyah itu ada 3 cara. 4-4, 4-2, 2-2. Bapak yang mana? Banyak orang 4-2. Boleh juga 2-2. Boleh juga paling bagus berapa tadi? 4-4. Ya. 4-4 ini 2 salam, 2 salam. Baik, inilah pembahasan kita pada hari ini. Masya Allah. Sudah habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya habis. Ini sebenarnya atau sebentar 5 menit ya? Jangan. Baik. ini ada yang untuk kuis jadi kuis pertanyaan aja. Tanya. Ada hadiah. Saya kasih pertanyaan ya. Angkat tangan. Sebutkan syarat la ilaha illallah. Pojok. Iya. Tuh, ya. Itu rukun. Syarat. Gak apa-apa nyontek juga ya. Jadi tadi namanya apa tadi rukun? Kalau rukun nafi dan isbat. Ya. Oke, lanjut. Itu Ustaz. Ada 2 lagi, ya. Sebutkan 7 peringatan-peringatan Allah. Ibu-ibu semuanya ya, bapak-bapak mana nih? Teteh, ya. Ya boleh nggak apa-apa. Masya, meninggalnya orang-orang terdekat. Baik, Masya. Bapak-bapak, satu lagi. Terakhir. Ya. Sebutkan doa sebelum salam yang saya sebutkan tadi. Nggak bisa berarti. Ya. Coba. Ya. Sebutkan salah satu apa? Sebutkan salah satu di antara sebab cara-cara sholat qobliyah duhur. Sebutkan cara qobliyah duhur. Dua rakaat. Bagiannya 2 rakaat. Harus. Apa yang 4 rakaat, 2 rakaat, terakhir 2 rakaat. Atau yang awal 2 rakaat, akhir 2 rakaat. Jadi 22, 42, terus 44. Dapat. Itu cara qobliyah tadi. Zuhur. Ya. Yang apa keistimewaan yang 44? Diharamkan dari neraka, Masya Allah. Habis? Ya, Kak. Habis. Ya, baik. Sudah ada pertanyaan di kolom chat. Apa nih saya bertanya Ustaz? Doa yang tadi Ustaz bacakan di akhir sholat boleh menjadi bacaan di awal sebelum kita berdoa. Itu bukan, itu sebelum salam aja. Doa sebelum salam. Itu doa sebelum salam. Ya, nanti saya share ke Ibu Nila ya. Doa yang sebelum salam tadi itu dari Nabi SAW dibaca sebelum salam. Berarti setelah wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada 3. Bu semuanya, bahkan ada banyak. Kalau imamnya kita salam, kita masih baca doa itu Lain, kalau habis salam itu kita zikir banyak. Jadi itu hanya dibaca sebelum salam.
Sholat wajib, sholat sunnah boleh baca. Makanya nggak bisa kalau sholat wajib kecuali sudah hafal. Makanya saya pribadi bisa sampai 3 loh, karena nggak hafal. Makanya imam-imam itu kadang-kadang dia agak lama kalau sebelum salam. Bisa jadi Bapak cuma 1 bisa bacanya, atau nanti lagi sholat sunnah baca sendiri. Terus saya nggak tahu kalau dibolehkan. Yang dibolehkan tuh cuma nyontek lagi tahajud Quran. Kalau doa saya nggak tahu. Kalau baca Quran tahajud dibolehkan sekali-kali. Ya. Tapi kalau makanya saya bilang tadi apalinnya lagi antara azan dan qomat. Jadi antara azan dan qomat kan ibu doa kan? Maka baca gitu loh. Nanti lama-lama hafal gitu. Ya. Karena pernah baca bahwa itu tidak bisa dibaca sebelum mengawali doa. Saya nggak tahu ada itu doanya hadisnya sebelum salam. Jadi bagi yang bilang mengawali doa, sebenarnya itu kan doa kapan aja dibaca. Tapi yang hadisnya sebenarnya dibaca kapan tadi? Sebelum salam. Ya, jadi kalau mengawali doa itu malah bukan itu. Kalau mengawali doa itu hamdalah, memuji Allah, itu sholawat, itu mengawali doa. Bukan dengan itu. Kalau ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz ke dalam keadaan genting baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, baca Allah rabbi la usyriku bi syai'a, ada 4 ada 5, tapi bukan itu. Jadi kalau itu doa sebelum salam. Jadi kalau ada yang bilang Allahumma inni karena hadisnya jelas-jelas sebelum salam. Tapi kalau ibu mau bacanya nanti lagi antara azan dan qomat itu kan doa bebas. Kita disuruh baca doa bebas. Cuman kalau jadi doa sebelum doa itu butuh dalil. Karena yang namanya doa itu dimulai dengan apa, Bu? Hamdalah dan sholawat. Ya, jadi baca hamdalah baca sholawat itu mengawalinya. Bukan dengan itu, bukan. Kalau itu doa ya. Tapi kalau mengawali doa dengan apa tadi? Hamdalah dan sholawat. Jadi kalau ibu berdoa, angkat tangan, baca hamdalah, baca sholawat, kemudian baru doa bebas. Ada lagi terakhir? Nggak boleh. Maksudnya nambah apa? Nggak boleh. Harus ngikutin salam. Harus ngikutin imam. Makanya imam-imam juga harus di briefing. Karena banyak imam-imam yang nggak ngerti doa-doa. Ya, karena ini ternyata doa-doa yang hebat, di mana doa-doa ini diriwayatkannya untuk sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, dan satu lagi kalau salah Ali bin Abi Thalib. Ya, wallah. Cukup. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan apa yang kita lakukan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya share doanya ya. Semoga bisa dihafalkan. Dan karena mudah-mudahan yang datang bukan Nabi ya, karena Nabi sudah meninggal. Tapi yang datang malaikat sambil mengatakan Allah mengampunimu, Allah mengampunimu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.